Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Gibran Maulana dengan NPI 14623000036. Pada kesempatan kali ini, saya dan tim akan mempresentasikan hasil dari eksplorasi kami dan juga eksperimen kami untuk menguji dan juga mencari algoritma yang terbaik untuk topik kami, yaitu yang berjudul Sistem Optimasi Penjadwalan Ujian. Jadi, topik kami berbasis komputasi evolusioner. Baik, langsung saja. Oke, latar belakang masalah kenapa kami mengambil topik ini adalah kompleksitas database datasetnya, jadi melibatkan mahasiswa, mata kuliah, dosen, ruang, dan kapasitas secara bersamaan. Keterbatasan enumerisasi, jadi ruang pencarian berkembang terlalu masif, membuat enumerasi manual tidak praktis. Jadi penjadwalannya mix and match-nya tidak praktis jika datanya besar. Nah, untuk hard constraint-nya, jadi menuntut pemenuhan batas mutlak, terutama jadwal bebas konflik dan kecukupan ruang. Ini yang harus wajib dipenuhi hard constraint. Lalu untuk soft constraint, ini diperlukan optimasi preferensi tambahan, seperti meminimalkan ujian beruntun. Jadi dalam dalam satu hari, bobot ujiannya tidak terlalu banyak. Jadi nanti itu yang akan kami uji, yang akan kami tes juga untuk memenuhi soft constraint-nya. Nah, solusi dari masalah yang kami temukan ini, eh, kita akan mengeksplorasi ruang pencarian tanpa evaluasi keseluruhan kombinasi. Itu. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Ini untuk rumusan masalah pada topik kami yang kami usung ini, bagaimana cara mengolah dataset menjadi struktur konflik dan sesi yang valid. Lalu menentukan algoritma evolusioner yang paling sesuai untuk optimasi penjadwalan atau dataset yang kami gunakan. Perbandingan kinerja genetik algorithm atau GA dan juga end colony optimization. Kenapa kami mengambil dua algoritma ini? Karena caranya itu nanti berbeda. Jadi genetik ini eh, cocok dengan dataset kami yang banyak tabel seperti itu, dan juga untuk end colony ini paling kontras dengan genetik algoritma karena end colony ini algoritma yang berbasis swarm optimization itu. Nah, untuk prosedur ini nanti menghasilkan jadwal ujian yang aktual dan memenuhi seluruh hard constraint. Untuk tujuan projectnya, ini membangun pipeline pre-processing data, matrix konflik, dan juga fungsi fitness. Lalu melakukan analisis kesesuaian terhadap berbagai kandidat algoritma komputasi, mengimplementasikan serta melakukan komparasi antara GA dan juga ACO secara terukur, dan menghasilkan memvalidasi serta mengekspor jadwal operasional akhir atau jadwal ujian akhir. Oke, jadi untuk profil dataset yang kami gunakan, sumber datanya ini kami ambil dari data sintetis University Exam Scheduling dari Kaggle yang terdiri dari 6 file struktur relasional atau tabelnya, dan ada 6. Untuk skala entitasnya, memuat 3.000 mahasiswa, 22 mata kuliah, 50 dosen, dan 30 ruangan, serta 100 time slot mentah untuk relasi mahasiswa. Jadi menangani total 9.082 relasi antara mahasiswa, mata kuliah, dan dosen tanpa adanya duplikasi penuh atau missing value. Jadi dataset yang kami gunakan bisa dibilang sudah cukup mumpuni dan baik eh, untuk mengetes seberapa akurat dan seberapa baiknya antara dua algoritma utama yang kami gunakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ismail Husna dengan NPI 14625001112. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses ya, pre-processing dan juga normalisasi, yang mana ini adalah proses lanjutan dari yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, seperti itu. Nah, walaupun dataset yang kami gunakan itu bisa dikategorikan sebagai bersih ya, dari data kosong atau missing value, tapi pada tahap pemeriksaan kualitas, kami itu menemukan beberapa anomali data gitu. Nah, dari 100 data time slot terdapat 44 sesi yang waktunya itu waktu selesainya itu justru lebih awal atau sama dengan waktu mulainya, seperti itu. Nah, kami juga menemukan 5 duplikasi kombinasi waktu. Tentu saja membiarkan data tersebut itu akan membuat algoritma yang akan kita gunakan nanti itu menjadi kacau, atau bisa dikategorikan bisa menghasilkan jadwal yang mana itu tidak sesuai, seperti itu. Nah, sebagai solusinya, kami melakukan normalisasi jadwal secara menyeluruh. Kami membentuk 25 sesi standar dengan durasi 2 jam untuk setiap ujian. Nah, sesi-sesi ini nantinya itu akan dibagi secara merata dari hari Senin hingga hari Jumat.
seperti itu. Nah, dengan 5 sesi per harinya, mulai dari jam 8 hingga jam 7 malam. Nah, dengan normalisasi ini, harapannya nanti algoritma itu memiliki ruang waktu yang pasti dan juga konsisten untuk menempatkan yang namanya mata kuliah. Seperti itu. Nah, setelah ruang tadi sudah kita siapkan, nah di sini kami itu melakukan analisis ya teoritis terhadap beberapa kandidat algoritma seperti yang terlihat pada tabel tersebut atau tabel ini ya gitu. Nah, kami di sini membandingkan total ya ada 4 algoritma. Di sini ada yang namanya genetic algorithm, ada end colony optimization atau ACO, terus ada PSO dan juga algoritma IS seperti itu. Nah, dari hasil scoring sendiri, genetic algorithm atau GA itu menempati urutan pertama dengan skor 4,95 karena sifat operator dari algoritma ini itu yaitu memakai namanya operator mutasi dan juga crossover, yang mana sifat ini itu sangat cocok untuk yang namanya representasi pemutasian yang namanya jadwal dalam case tadi kami, seperti itu. Nah, sebagai algoritma pembanding di sini kami itu memilih yang namanya ACO atau End Colony Optimization dengan skor 4,20. Alasannya kenapa kok kami memilih yang namanya ACO ini itu bukan semata-mata karena skornya tertinggi kedua ya, melainkan karena mekanismenya itu sangat kontras dengan GA. Nah, jika GA itu bekerja secara evolusioner melalui yang namanya permutasi gen, SEO ini itu membangun solusi dari awal secara konstruktif menggunakan yang namanya jejak feromon buatan ya, gitu, yaitu feromon semut seperti itu. Nah, sebagai perbandingan dua metode yang bertolak belakang ini nantinya mungkin bisa memberikan hasil riset yang jauh lebih menarik seperti itu. Nah, itu alasan mengapa kok kita di sini memakai algoritma GA sebagai algoritma utama karena sudah pasti ya, karena algoritma ini yang paling cocok dan juga di sini kami itu menggunakan SEO sebagai pembanding karena sifatnya itu yang kontras seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ya ke inti yang namanya pemodelan masalah, yaitu representasi solusi dan juga matriks konflik seperti itu. Nah, dalam sistem kami, satu jadwal penuh itu direpresentasikan sebagai satu array permutasi dengan panjang 25 sesuai jumlah sesi waktu ya. Di dalamnya itu berisi 22 ID mata kuliah dan juga 3 penanda sesi kosong seperti itu. Nah, jika dilihat ya pada gambar di slide ini, di sini ini adalah visualisasi ya dari matriks konflik em, mata kuliah yang kami hasilkan dari data relasi mahasiswa seperti itu. Nah, warna-warna pada matriks ini itu menunjukkan jumlah mahasiswa yang sama pada dua mata kuliah yang berbeda. Hal yang sangat mengejutkan dari dataset ini adalah grafik konfliknya itu memiliki kepadatan 100%, yang mana artinya dari total 231 kemungkinan pasangan mata kuliah, seluruhnya itu berkonflik, hampir keseluruhannya itu berkonflik seperti itu. Nah, setiap mata kuliah itu memiliki setidaknya irisan ya atau anggota atau mahasiswa dengan mata kuliah lain rata-rata itu sebanyak 5 seperti itu. Gitu. Nah, untuk konsekuensinya sendiri, konsekuensi logisnya ini sangat berat. Kenapa? Karena tidak ada satupun mata kuliah yang boleh dijadwalkan pada waktu yang sama seperti itu. Nah, keduanya itu harus dipisah untuk menghindari yang namanya bentrok mahasiswa. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi objektif dan juga constraint. Nah, berdasarkan kondisi konflik tadi, kami memutuskan ya fungsi objektif dan juga constraint di sini itu adalah optimasi. Kenapa? Kami merancangnya itu sebagai yang namanya masalah minimalisi yang namanya penalti, di mana nilai penalti yang semakin kecil itu menunjukkan jadwal yang semakin baik. Nah, penalti ini itu dihitung dari 4 variabel. Yang pertama itu ada namanya jumlah mahasiswa, seperti itu ya. Yang mana di sini jumlah mahasiswanya itu dia yang ujian di hari yang sama. Yang kedua ini ada yang namanya jumlah mahasiswa yang ujiannya berurutan tanpa jeda istirahat. Ada juga yang namanya yang ketiga yaitu jumlah peserta yang harus ujian di sesi malam hari. Dan yang terakhir itu keseimbangan beban ujian antar hari. Seperti itu. Nah, di samping penalti lunak tersebut, kami menerapkan sistem hard violation. Tiap pelanggaran itu memiliki yang namanya batasan mutlak, yang mana batasan mutlak tersebut itu akan dikalikan dengan konstansa penalti yang sangat besar. Nah, batasan mutlak ini wajib ditaati, seperti itu. Gitu. Nah, yang mana semua mata kuliah itu harus terjadwal. Tidak boleh ada mata kuliah ganda, tidak ada yang namanya jadwal mahasiswa yang bentrok, ya, dan juga kapasitas kursi itu juga harus cukup, seperti itu. Dan juga yang terakhir tidak ada bentrok yang namanya penggunaan ruang maupun dosen, seperti itu. Nah, jika hanya ada satu saja dari syarat tersebut yang dilanggar, maka jadwal tersebut itu akan dianggap tidak valid, seperti itu. Nah, mungkin itu ya penjelasan dari saya untuk yang namanya data dan juga pemodelan masalah. Selanjutnya akan dilanjutkan ya oleh rekan saya seperti itu.
Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Asmaul Husna yang sudah menjelaskan bagiannya. Di sini kita masuk ke dalam strategi alokasi ruang. Jadi ada satu mekanisme kritis yang harus kami selesaikan, yaitu alokasi ruang. Pada data yang kami miliki, satu mata kuliah bisa diikuti oleh lebih dari 400 mahasiswa. Sementara kapasitas maksimal satu ruangan jauh di bawah angka tersebut. Nah, artinya satu ujian tidak bisa hanya ditempatkan di satu ruangan. Oleh karena itu, kami membangun sebuah decoder alokasi ruang berbasis dynamic programming. Nah, algoritma ini akan mencari kombinasi beberapa ruangan untuk satu ujian secara otomatis. Aturan pemilihannya sangat spesifik. Pertama, total kapasitas gabungan ruang harus memenuhi total peserta ujian. Lalu yang kedua, meminimalkan sisa kursi kosong agar efisien. Dan ketiga, meminimalkan jumlah ruangan yang dipakai agar pengawas tidak tersebar terlalu luas. Decoder yang sama persis ini kami tanamkan baik di dalam GA maupun ACO sehingga perbandingan kedua algoritma nantinya tetap adil. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang implementasi genetik algoritma. Nah, sekarang mari kita bahas implementasi algoritma utama kita yaitu GA. Dalam membangun GA, populasi awal kami bentuk dengan kombinasi satu solusi greedy atau solusi berbasis heuristik dan sisanya adalah solusi acak. Ini penting agar algoritma memiliki arah yang baik di awal namun tetap memiliki keragaman eksplorasi. Pada tahap seleksi, kami menggunakan metode turnamen selection untuk memilih individu terbaik sebagai induk. Untuk proses reproduksi, kami menggunakan order crossover. Pemilihan metode ini sangat krusial karena kita mempresentasikan solusi sebagai permutasi. Order crossover memastikan tidak ada mata kuliah yang hilang atau terduplikasi setelah disilangkan. Setelah itu, mutasi dilakukan dengan cara menukar atau membalik posisi gen secara acak untuk mencegah algoritma terjebak pada solusi lokal. Terakhir, kami menerapkan elitisme, yakni mengunci beberapa jadwal terbaik di generasi saat ini untuk langsung dibawa ke generasi berikutnya. Nah, ini digunakan untuk menjamin kualitas solusi, tidak akan pernah menurun seiring berjalannya waktu. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam implementasi Uncolony Optimization. Sebagai perbandingannya, kami merancang algoritma Uncolony Optimization atau ACO berbeda dengan GA yang mengacak lalu memperbaiki. ACO membangun jadwal dari posisi sesi pertama secara berurutan sehingga sesi terakhir selayaknya semut yang sedang mencari jalan. Setiap semut virtual dalam koloni kami akan memilih mata kuliah untuk diletakkan di sesi tertentu berdasarkan probabilitas. Nah, probabilitas ini dihitung dari jejak feromon dan informasi heuristik. Informasi heuristik di sini bekerja seperti insting lokal. Algoritma akan melihat ke depan dan jika penempatan suatu mata kuliah berpotensi menambah penalti pada hari itu, probabilitasnya akan diturunkan. Nah, setelah semua semut selesai menyusun satu jadwal penuh, jejak feromon akan diluapkan sebagian agar tidak cepat jenuh. Feromon baru kemudian ditambahkan secara tebal pada kombinasi jadwal yang menghasilkan penalti paling minim di iterasi tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam konfigurasi eksperimen. Agar dapat menyimpulkan mana yang lebih unggul, kami menetapkan konfigurasi eksperimen yang sangat seimbang. Kedua algoritma diberi anggaran evaluasi fitness yang pasti sama, yaitu 5.000 kali evaluasi pada GA. Ini berarti ukuran populasi 50 dikali 100 generasi. Pada ACO ini berarti 50 semut dikali 100 iterasi. Kami juga menyamakan random seed utama, yaitu 42, untuk memastikan titik awal acaknya serupa. Untuk parameter khususnya, GA berjalan dengan crossover rate yang cukup tinggi, yaitu 85%, dan ukuran elit 4 individu. Nah, sementara ACO menggunakan visibilitas heuristik tinggi dengan nilai beta 2 dan tingkat penguapan feromon 20%. Dengan landasan eksperimen yang adil, kami siap membandingkan keduanya pada fase evaluasi. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai implementasi dari kedua metode tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Anikul Ilmi. Baik, perkenalkan nama saya Anikul Ilmi dengan NBI 14623000046. Memasuki bagian yang paling menarik nih. Mari kita lihat hasil observasi single run pada sheet yang telah kita tetapkan. Tabel dan visualisasi pada slide ini menunjukkan angka yang cukup signifikan. Keduanya berhasil mencetak angka 0 untuk hard correlation. Arti keduanya, sukses menghasilkan jadwal yang 100% bisa digunakan tanpa bentrok. Namun secara kualitas, genetik algoritma berhasil meraih total penalti yang lebih rendah, yaitu 4758 berbanding ACO di angka 4867.
Hal yang paling mencolok ada pada waktu komputasinya. Jika Bapak dan Ibu memperhatikan visualisasinya batang di sisi kanan bahwa batang waktu eksekusi untuk GA sengaja kami tampilkan jauh lebih pendek secara proporsional. Ini bukan kesalahan visual, melainkan mempresentasikan betapa cepatnya GA menyelesaikan optimasi ini hanya dalam 0,247 detik, sedangkan ACO membutuhkan 5,213 detik. Dengan kata lain, GA beroperasi 21 kali lebih cepat dibandingkan dengan ACO dalam memproses masalah yang sama. Nah, selanjutnya, tentu saja kita satu kali percobaan tidak cukup untuk membuktikan keunggulan. Kami melakukan benchmark ya, sebanyak 5 run menggunakan seed yang berbeda. Distribusi kualitas performa ini bisa kita lihat pada box plot di sebelah kiri ini. Kotak untuk genetik algoritma berada jauh di bawah dan ukurannya sangat sempit dengan standar devisa hanya 24,49. Hal ini membuktikan bahwa GA bukan sekedar cepat, tetapi juga sangat konsisten memberikan jadwal terbaik di berbagai kondisi acak. Ya, sebaiknya kotak ACO lebih lebar. Kotak ACO ini lebih lebar dan posisinya lebih tinggi, menunjukkan variasi yang lebih besar. Grafik batang di sebelah kanan kembali menegaskan gap efisiensi waktu yang konsisten antara keduanya. Kesimpulan dari 5 uji coba ini sangat konsisten. Genetik algoritma unggul mutlak dalam kualitas solusi, stabil hasil, dan kecepatan komputasi. Nah, kemudian jadwal terbaik dan validasinya. Dari berbagai pengujian tadi, kami mengekstrak solusi terbaik globalnya, yaitu jadwal dari genetik algoritma pada sheet 44. Tabel ringkasan yang terlihat di slide merupakan perwujud jadwal aktual tersebut. Dan visualisasi distribusi ujiannya dapat dilihat pada grafik batang di samping. Dari 25 sesi yang kami siapkan, sistem dengan cerdas menyebar jadwal secara merata pada grafik terlihat ujian distribusikan sebanyak 4 sesi di hari Senin, 4 di hari Selasa, dan 5 di hari Rabu, 4 di hari Kamis, dan 5 di hari Jumat. Hari dengan seimbang karena ada 22 mata kuliah, tentu saja ada 3 sesi yang dibiarkan kosong sebagai waktu luang. Nah, untuk validasi mesin terhadap jadwal ini membuktikan tidak ada satupun kapasitas ruang yang berlebih. Tidak ada satu dosen pun yang mengajar 2 ujian sekaligus, dan tidak ada satu mahasiswa pun jadwalnya bertabrakan. Kemudian, untuk analisa kelebihan dan kelemahannya, ini untuk genetic algorithm atau GA, plusnya itu presentasi permutasi sangat natural untuk masalah ini. Juga eksekusi sangat cepat, operator atau crossover atau mutasi ringkas dan tidak membebani RAM. Kemudian ada plus paling stabil menembus minimal lokasi penalti. Nah, tapi ada minusnya juga. Rentan terhadap risiko prematur coverage ya, jika mutation rate terlalu statis atau rendah. Kemudian yang N-colony atau ECO ini kelebihannya cerdas memanfaatkan panduan penalti lokal secara real time via heuristik. Kemudian plusnya memiliki memori kolektif veronom yang efektif. Kemudian minusnya runtime berat akibat kalkulasi probabilitas manual ya di setiap irisan sesi atau literasi. Minusnya cenderung lebih mengalami stagnan Foreman dibandingkan GA di kasus kepadatan 1.00. Nah, untuk kesimpulan proyek akhir, pemodelan optimal, masalah berhasil dirumuskan dengan sempurna via 6 hard constraint, validasi, dan
force of constraint penalty. Kemudian ada supremasi GA, algoritma genetika terbukti sah sebagai metode utama yang unggul absolut dalam matriks kecepatan, kualitas, minimalisasi, serta stabilitas konvergensi atas HCO. Dan produk jadinya itu berupa output yang menghasilkan jadwal aktual bebas konflik. Penalti 4.710,00 yang diekspor dari 100% siap didistribusikan secara operasional. Dan end-to-end pipeline, platform komputasi awal Google Colab dinilai berhasil menjalankan demo secara utuh, mulai dari pembersihan data hingga visualisasi benchmark interaktif. Mungkin sekian dan ini datasetnya kita ambil dari Kaggle ya, Universitas Exam Scheduling. Dan mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.